Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam untuk Mas Angga atau siapapun yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Iriani dengan NIM akhir 067. Di video kali ini saya ingin melaksanakan tugas Mas Angga pada mata kuliah budaya visual untuk menceritakan fandom yang sedang saya gandrungi ataupun apa yang sedang saya sukai saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sendiri, saat ini saya sedang tergabung dalam fandom bernama K-popers, dimana yang seperti semua orang tahu, K-popers ini adalah sebuah panggilan atau label untuk orang-orang yang menyukai lagu-lagu K-pop atau grup-grup dalam industri musik Korean pop itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya di dalam fandom K-popers ini sendiri, karena saking banyaknya grup-grup K-pop, grup-grup yang ada di industri K-pop ini, pasti masing-masing orang itu memiliki fandomnya masing-masing. Sedangkan saya sendiri itu memilih untuk melabeli diri saya sebagai seseorang yang multi fandom, dimana sebagai seorang K-popers ini saya memang tipenya yang memang menyukai dengan lagu-lagu yang bergenre K-pop ini, dan saya juga menyukai beberapa grup yang ada di dalam industri K-pop ini. Jadi sebenarnya saya tidak hanya tergabung dalam satu fandom saja, melainkan ada beberapa fandom, dan saya juga menjadi istilahnya general listener bahkan dari grup-grup K-pop yang tidak saya stan atau yang bisa dibilang tidak saya masuki fandomnya secara langsung. Jadi saya adalah istilahnya itu seperti saya adalah pendengar kasual dari grup-grup K-pop lainnya, walaupun saya tidak berada di dalam fandom dari grup tersebut. Jadi saya lebih suka melabeli diri saya sebagai seseorang yang multi fandom di dalam fandom bernama K-popers ini. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya yaitu ceritakan sejak kapan kamu menjadi seorang fans. Jadi sedikit latar belakang, sebenarnya ibu saya sendiri itu merupakan seorang K-popers dulunya. Untuk sekarang saya kurang tahu, tapi dulunya saat saya kecil, saat saya duduk di bangku taman kanak-kanak, ibu saya adalah seorang K-popers. Ibu saya itu pada saat itu menyukai grup-grup K-pop seperti Super Junior, SNSD atau Girls' Generation. Lalu ibu saya juga menyukai Wonder Girls, Big Bang, 2NE1, dan beberapa grup lainnya yang saya sendiri sebenarnya agak sedikit lupa. Jadi dengan latar belakang seperti ini menjadikan saya yang waktu itu duduk di bangku taman kanak-kanak itu telah sangat familiar malah dengan lagu-lagu dari industri K-pop ini sendiri. Jadi saya dari TK itu sudah familiar tidak hanya dengan lagu-lagu K-pop dan grup-grup K-pop yang saat itu ibu saya sukai, tapi juga K-drama. Jadi kayak Korean culture ini sudah familiar di dalam benak saya sejak saya kecil. Sebenarnya saya tidak langsung menjadi fans atau menjadi fandom pada saat itu, karena pada saat itu saya hanya ikut mengonsumsi apa yang ibu saya konsumsi saja. Nah, untuk kapan saya menjadi seorang K-popers itu sendiri bermula pada saya kelas 5 SD, dimana saat kelas 5 SD ini saya menyukai grup K-pop, girl group tepatnya bernama A-Pink. Namun setelah itu saya tidak seterusnya menjadi K-popers, karena pada kelas 7 SMP itu mulai menyukai One Direction. Jadi saya pada saat SMP, sepanjang masa saya SMP itu saya lebih banyak menyukai artis-artis barat dan mendengarkan lagu-lagu dari artis barat dari West. Lalu maju ke timeline beberapa tahun kemudian, pada saat akhir tahun 2020, kalau tidak salah itu sekitar saat COVID, saya sedang menyukai suatu K-drama namanya True Beauty. Dari K-drama True Beauty ini, kemudian saya saking sukanya dengan drama True Beauty ini, maka saya mulai mengenali dan mempelajari para aktor-aktor yang memainkan drama True Beauty ini secara lebih dalam. Dari mengenali aktor-aktor pemain drama True Beauty ini lebih dalam, saya akhirnya mengenal salah satu lead aktornya, itu namanya Chaunu. Chaunu itu tergabung dalam suatu grup K-pop yang bernama Astro. Nah, karena pada saat itu saya sedang sangat suka dengan drama True Beauty ini, akhirnya saya teruslah mengikuti perkembangan dari aktor-aktor, khususnya lead aktornya sih, kayak para lead aktor dan aktris dari drama ini. Jadi pada saat awal Januari 2021 itu saya mulai akhirnya mengikuti Chaunu ini dengan lebih jauh. Salah satunya Chaunu ini dengan lebih jauh gitu. Akhirnya saya mengenali K-pop group yang dia ada di dalam situ gitu. Jadi saya akhirnya lebih mengenali Astro, lebih mencari tahu tentang Astro, lebih mencari tahu tentang Unonya juga dan sebagainya. Dari situlah ada bibit-bibit, kemudian saya kembali terjun, kembali suka lagi gitu, kayak kembali berapi-api ini jiwa saya yang menyukai K-pop ini gitu. Lalu kenapa dari tadi saya mention bahwa saya memang sudah familiar dengan Korean culture, dengan style lagu K-pop, dengan K-drama, dan kayak saya sudah familiar dengan bahasa Korea itu sendiri, dengan kebiasaan orang Korea itu sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya leading to pertanyaan berikutnya, yang mana menanyakan bahwa apa yang membuatmu menyukai objek tersebut. Jadi menurut saya, kenapa saya bisa menyukai K-pop sekarang dan kenapa saya bisa mulai menyukai K-pop itu sendiri, karena memang dari kecil, dari saat saya TK itu saya sudah sangat familiar mendengar dan melihat budaya Korea ini sendiri gitu. Saya sudah familiar dengan bahasa Koreanya dan juga style lagu dari K-pop itu sendiri, sehingga di telinga saya dunia per-K-popan ini, lagu-lagunya, bahasa yang mereka gunakan itu sudah tidak terasa asing di dalam otak saya, di dalam benak saya. Jadi menurut saya salah satu penyebab
saya menyukai K-pop ini adalah yang pertama familiarisasi terhadap konten-konten yang berada dalam lagu K-pop itu sendiri dan dalam mungkin budaya K-pop itu sendiri dan budaya Korea itu sendiri. Nah, mungkin faktor lainnya adalah karena memang saya orangnya adalah penyuka lagu. Jadi, karena saya juga memang sudah familiar dengan bahasa dan style dari K-pop ini sendiri berkat ibu saya, lalu menurut saya lagu dari industri K-pop ini cocok gitu di telinga saya karena memang saya sudah terbiasa mendengarkan style dan juga bahasa itu sejak dari saya kecil. Jadi lagu-lagu K-pop ini tidak terasa aneh gitu. Bahasa yang mereka gunakan itu tidak terasa aneh di otak saya dan malah cocok gitu karena saya sudah terbiasa itu tadi. Ini menurut saya. Jadi yang pertama karena saya memang sudah familiar dengan bahasa dan style lagu di K-pop. Lalu yang kedua itu adalah karena saya memang penyuka lagu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya yaitu kegiatan apa saja yang kamu lakukan sebagai seorang fans? Tentunya selama menjadi seorang fans saya telah mengikuti grup-grup yang saya sukai. Selama ini saya mencari tahu tentang masing-masing member, latar belakang per member, lalu beberapa kayak apa yang disukai oleh member tersebut, apa yang disukai oleh orang-orang di dalam satu grup ini, bagaimana personality mereka, lalu bagaimana konsep dari grup ini sendiri, bagaimana konsep musiknya, bagaimana cara mereka, kekeluargaan mereka, bagaimana mereka sebagai tim, bagaimana mereka menyelesaikan sebuah masalah sebagai tim dan sebagainya. Lalu sebagai seorang fans saya juga tentunya sebagai K-popers mengoleksi merchandise dari grup-grup yang saya sukai. Contohnya di sini saya ada beberapa album. Ini dari beberapa grup yang berbeda. Di sini ada album dari Astro itu sendiri yang tadi saya mention sebagai grup K-pop yang membawa saya kembali ke dunia K-pop ini sendiri. Ini adalah Chaunu, orang yang membawa saya ke Astro ini, dimana Astro ini kemudian menjadi permulaan dari my K-pop era itu sendiri, dimana saya kembali menyukai K-pop ini setelah sekian lama dari kelas 5 SD tadi. Di sini ada album-album grup lainnya. Ini album Seventeen. Lalu ini ada album, ini dia namanya Kino. Dia sekarang solo artis. Dulunya adalah member dari grup yang bernama Pentagon. Lalu di sini ada album dari grup yang namanya Zero Base One. Ada yang gitu, grup bernama Zero Base One. Terus ini ada album dari grup bernama G-Friend. Nah, lalu selain album sendiri saya juga mengoleksi merchandise lain seperti ini. Saya punya beberapa photocard. Ini adalah photocard yang saya dapatkan sebagai inklusi atau kayak sebagai bagian dari album-album ini sendiri tadi. Jadi saya mendapatkan photocard ini dari dalam album ini, dan beberapa lainnya ada juga yang memang sengaja saya beli karena ingin saya koleksi. Lalu di sini juga ada berbagai macam, selain photocard ada berbagai macam Polaroid seperti ini. Ini juga saya beli untuk kebutuhan koleksi dan karena saya memang menyukai bentuk-bentuk visual dari cara idol-idol ini berfoto. Dan biasanya saya kalau membeli sebuah photocard atau sebuah album atau merchandise apapun itu dari dunia K-pop ini karena saya menyukai bentuk visual maupun penampakan visual dari apa yang mereka pakai. Misal seperti ini, saya menyukai atribut kepala, hiasan kepala dari idol ini, atau mungkin cara mereka berpose dalam photocard ini. Lalu ini juga ini member dari G-Friend. Lalu saya juga biasanya mempunyai kayak ini namanya card holder. Jadi di dalam card holder ini saya menaruh ada 2 photocard dari 2 idol K-pop yang saya gandrungi. Lalu card holder itu saya bawa kemanapun saya pergi. Itu adalah sebuah tradisi, salah satu tradisi dari dunia per-K-popan ini yang saya ikuti. Lalu untuk merchandise lainnya saya di sini punya boneka. Ini adalah boneka official di mana biasanya masing-masing member dari sebuah grup K-pop itu punya hewan yang menjadi simbol atau lambang mereka. Lalu biasanya hewan tersebut itu akan dibikinkan karakter oleh perusahaan mereka, oleh company di mana agensi di mana mereka tinggal gitu, dari di mana agensi yang menaungi mereka. Lalu saya juga ini adalah contoh di mana grup-grup K-pop ini biasanya mempunyai ini dinamakan frame untuk foto booth. Jadi kayak kita bisa seakan-akan kita berfoto langsung berdua dengan idolnya. Jika terlihat ini adalah saya dan ini adalah bisa dibilang idol yang saya suka. Ini adalah bias saya dari sebuah grup ini juga. Jadi seakan-akan kita berfoto bersama dengan idol ini langsung, padahal sebenarnya kita sedang berfoto dengan frame. Yang dimana frame ini adalah memang benar mereka yang berfoto langsung di Korea sana, di agensi mereka, di tempat yang memfasilitasi mereka ini, tapi ya kita berfoto dengan frame tersebut. Lalu saya juga mempunyai merchandise. Ini adalah kalung. Jadi dikatakan ini adalah sebuah kalung official yang akan kita dapatkan kalau kita join ke dalam
membership dari sebuah fandom idol group K-pop yang kita ikuti. Jadi dia ada kayak membershipnya, dimana membership ini membership official. Jika tergabung dalam membership official ini, kita akan mendapatkan benefit-benefit tertentu. Salah satunya adalah mendapatkan merchandise yang menunjukkan bahwa kamu adalah anggota dari fandom ini secara official dan diakui oleh agensi mereka. Lalu jika terlihat juga di belakang saya, ini adalah beberapa koleksi yang kebetulan saya pajang untuk kayak menjadi semangat saya gitu. Di sini itu di atas ini ada 2 poster dari 2 grup yang berbeda. Terus di bawahnya ini ada name badge, jadi kayak nama dada. Untuk waktu itu ini adalah 2 orang yang berbeda. Jadi mereka ini adalah 2 orang trainee yang saat itu tergabung dalam acara survival show yang namanya itu Boys Planet. Jadi karena mereka berdua adalah dia saya, lalu saya membeli 2 nama dada ini untuk dipajang dan untuk kayak menunjukkan bahwa saya mendukung mereka dan terus mengingatkan diri saya sendiri untuk selalu mendukung mereka. Lalu di sini juga ada macam-macam ya. Di sini ada 3 postcard yang dimana ini saya dapatkan, yang di tengah ini saya dapatkan dari sebuah cafe event anniversary dari grup tersebut. Lalu di atasnya adalah freebies dari konser. Lalu ini juga freebies, tapi freebies dari kayak nonton konser di bioskop itu. Lalu ini juga freebies dari nonton konser di bioskop. Yang ini official, yang ini bikinan fans. Lalu yang bulat ini adalah sebenarnya adalah sebuah tutup es krim cone, dimana biasanya kalau kita beli es krim cone pasti di atas es krimnya ada tutupnya. Nah ini adalah pada saat itu es krimnya sedang berkolaborasi dengan artis K-pop, dengan idol K-pop yang saya sukai, salah satu idol K-pop yang saya sukai. Lalu untuk contoh merchandise official lainnya yang saya koleksi adalah ini, ada merchandise berupa baju dari grup-grup yang saya sukai. Seperti ini adalah merchandise dari grup K-pop bernama Treasure. Di depan sini ini adalah slogan dari grupnya, jadi kayak perkenalan slogan grupnya gitu. Terus ini adalah list lagu mereka, contoh-contoh lagu yang mereka punya. Lalu ini juga ada baju lainnya, ini merchandise lainnya dari grup bernama Seventeen. Ini adalah Scoops, nama dari salah satu membernya. Dan ini adalah merchandise dimana pada saat itu mereka sedang mengikuti sebuah acara variety show. Jadi di belakang sini tulisannya ada Nanatur, dimana Nanatur itu adalah variety show yang saat itu mereka ikuti. Lalu berikutnya saya mempunyai, ini namanya adalah slogan kain. Jadi biasanya kalau kita menghadiri sebuah konser, di konser K-pop itu ada pasti banyak fans yang membeli atau kayak mengangkat slogan kain seperti ini untuk menarik perhatian biasnya. Di sini ini bertuliskan Moonbin, di mana di belakangnya juga ada foto Moonbinnya. Nih, seperti ini. Jadi karena Moonbin adalah salah satu dari bias saya, jadi saya membeli slogan ini untuk karena saya suka visualnya, dimana di sini Moonbinnya terlihat sangat lucu. Ini salah satu foto dari fansite Bin yang saya suka juga, jadi saya membelinya. Nah, selain merchandise untuk saya koleksi, untuk dipajang atau dikoleksi saja, itu saya juga mempunyai merchandise yang mana saya beli untuk saya pakai di barang-barang yang saya bawa setiap hari. Contohnya, ini adalah tas yang sehari-hari saya pakai. Di sini ada keychain atau gantungan kunci, dimana di sini bertuliskan nama bias saya, nama Park Ji-hoon. Lalu di sini juga ada kunci, ini kunci kamar kos saya, yang juga saya gantungkan beberapa gantungan kunci yang melambangkan bias-bias saya di sini. Lalu saya sendiri memang mengoleksi gantungan kunci daripada bias-bias atau orang-orang yang saya sukai, member-member yang saya sukai dari suatu grup K-pop. Di sini ada koleksi gantungan kunci saya. Ini ada dari beberapa grup. Ini gantungan kunci dari grup bernama Seventeen. Lalu ini tadi gantungan kunci dari grup bernama Boy Next Door. Lalu ini ada gantungan kunci dari grup bernama Zero Base One. Lalu di sini ada gantungan kunci dari grup bernama Treasure. Lalu di sini ada gantungan kunci dari member grup Stray Kids. Mohon maaf atas kegaduhan sebelumnya. Kita lanjut. Jadi selanjutnya di dalam sini ada koleksi saya bermacam-macam. Ini ada card holder. Di sini adalah koleksi seperti ini, ada memo pad. Ini ada memo pad dari grup Seventeen. Lalu di sini itu kebanyakan adalah stiker seperti ini. Macam-macam stiker dan seperti kayak art, fan-made art, yang mana karya-karya yang dibuat oleh fans gitu. Di sini ada pin. Biasanya pin ini saya pakai di tas atau di barang-barang saya juga. Lalu ini ada stiker lagi. Lalu di sini itu ada kayak semacam freebies, dimana biasanya kalau kita membeli sebuah barang K-pop, apalagi fan-made atau karya-karya K-pop yang mana itu adalah karya dari fans, biasanya kita akan mendapatkan freebies. Nah, selain saya juga di sini memiliki stiker. Ini ada beberapa stiker. Ini
ada stiker-stiker yang memang saya beli. Tuh, ini adalah stiker-stiker yang memang saya beli. Di sini juga ada beberapa freebies, yaitu seperti ini. Oke, ini adalah foto grid dari idol yang saya suka. Lalu ini ada freebies kayak ini, bukan K-pop. Ini freebies dari orang-orang yang stikernya saya beli. Lalu ini tuh ada macam-macam. Ada foto-foto, terus ada kayak karya-karya fans yang lainnya yang lucu-lucu juga, terus ini macam-macam. Lalu saya tadi menjelaskan bahwa karena saya menyukai K-pop, maka saya kemudian membawa barang-barang yang berbau dengan K-pop atau dengan grup-grup yang saya sukai di barang-barang personal saya. Ini juga ada contohnya pada laptop saya sendiri. Di sini saya menempelkan stiker. Ini adalah stiker lirik dari salah satu lagu. Terus ini adalah stiker dari salah satu member. Lalu di dalam sini itu juga ada stiker dari salah satu member. Terus ini juga ada quotes meme sih sebenarnya dari salah satu member. Terus ini ada tuh, ini ada stiker grup juga, ini ada stiker dari salah satu member. Lalu untuk, nah seperti yang bisa dilihat, wallpapernya sendiri juga merupakan idol yang saya sukai. Lalu ini juga wallpaper home dari laptop saya, itu adalah idol yang saya sukai. Lalu untuk handphone juga seperti itu, saya menaruh foto-foto idol yang saya sukai itu di sekitar HP saya, di belakang, di casingnya, dan juga untuk di wallpapernya seperti itu. Itu adalah sekian, lumayan banyak, tapi tidak sebanyak itu karena saya belum menonton konser dan saya belum ke Korea. Dan itu adalah beberapa hal yang saya lakukan selama saya menjadi fans, selama saya menjadi K-popers. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa hal yang membuat saya memilih objek kesukaan saya dibanding kompetitor sejenisnya. Mungkin kita permisalkan K-pop dibandingkan dengan J-pop atau Japanese pop, lagu-lagu Jepang atau mungkin lagu-lagu Western. Sebenarnya apa yang memilih saya menjadi K-popers dibanding misal J-popers atau kayak fandom dari jenis musik lainnya? Karena saat ini saya memang sedang kebetulan suka sekali, sangat menyukai dunia K-pop ini, dimana dunia K-pop ini sangat memanjakan fansnya ya, bisa dibilang kayak kita rutin mendapatkan konten dari grup-grup yang kita sukai, lalu kita bisa rutin berinteraksi dengan mereka seperti melalui aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita seakan-akan berchattingan langsung dengan idol-idol yang kita sukai. Lalu memang idol-idolnya atau kayak member-member dari grup K-pop ini, mereka memang sangat mengedepankan, sangat memprioritaskan fansnya. Jadi misalnya mereka membuat sebuah konten atau membuat sebuah TikTok atau membuat sebuah cover lagu, membuat sebuah lagu itu benar-benar kayak ini buat fansku gitu. Dan kayak mereka membuat sesuatu itu memang memikirkan fansnya, dan mereka lumayan terbuka gitu loh dengan fans-fansnya. Dimana tadi saya sempat mention bahwa kita mempunyai aplikasi-aplikasi yang bisa memfasilitasi kita untuk berchattingan langsung dengan idolnya, dan idol-idolnya sendiri di aplikasi ini benar-benar bercerita gitu. Misal tentang keseharian mereka seperti apa, mereka sedang apa, lalu nanti mereka terkadang live kayak untuk berinteraksi, membaca komen-komen dari fansnya sendiri dan sebagainya. Saya sebenarnya saya tidak bisa benar-benar membandingkan kenapa saya lebih memilih K-pop, menjadi K-popers dibanding J-popers atau kayak Western popers. Itu sebenarnya saya tidak bisa terlalu membandingkan karena kembali lagi saya memang seorang penyuka lagu, dimana saya sebenarnya memang bukan cuma menyukai lagu-lagu K-pop saja, saya juga menyukai lagu-lagu Jepang, saya juga menyukai lagu-lagu Thailand, saya menyukai lagu Cina, saya menyukai ada lagu Western juga, dan genre musik dari negara-negara lain. Jadi sebenarnya saya tidak bisa terlalu membandingkan sebanyak itu. Tapi untuk sekarang kenapa saya berada di fandom K-pop ini, karena mungkin beberapa tahun ke belakang dari pengalaman-pengalaman saya sendiri, memang di sini adalah untuk saat ini zona nyaman saya, begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa harapan saya ke depannya sebagai seorang fans? Tentunya harapan saya ke depannya adalah bisa datang ke konser dari grup-grup yang saya sukai, bertemu langsung dengan mereka, misal ikut fansign atau fanmeet di mana saya bisa berbicara langsung secara empat mata dengan mereka. Lalu saya mungkin bisa langsung ke Korea untuk melihat agensi di mana mereka bekerja langsung. Saya bisa saya memiliki harapan untuk bisa melakukan hal-hal ini, karena sejauh ini saya belum bisa melakukan hal-hal ini karena terhalang izin dari orang tua dan sebagainya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari fandom yang sedang saya gandrungi dan apa yang sedang saya sukai akhir-akhir ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf bila mungkin agak sedikit berbelit-belit dan panjang. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.